Assalamualaikum, selamat malam. Sampai jumpa lagi dengan saya Dr. Anissa, spesialis penyakit dalam. Malam ini kita akan kembali bincang-bincang mengenai penyakit darah tinggi atau hipertensi. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit darah tinggi atau hipertensi ini dikenal sebagai the silent killer. Mengapa? Yaitu beresiko untuk sebagai salah satu penyebab sudden death atau kematian mendadak akibat serangan jantung maupun stroke. Padahal pasien atau orang tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi. Sehingga untuk kita mencegah terjadinya kejadian sudden death atau meninggal mendadak akibat penyakit jantung maupun stroke ini, ada baiknya nih teman-teman kita mengetahui seluk-beluk tentang penyakit hipertensi atau yang disebut sebagai silent killer ini. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu tidak ada gejalanya. Memang pada beberapa pasien saya akan mengeluhkan adanya nyeri kepala yang menurut textbook memang tidak spesifik, namun biasanya jika dirasakan nyeri kepala pada adanya pasien darah tinggi adalah nyeri kepala yang dirasakan di belakang kepala, di tengkuk, atau di bagian depan. Namun hal itu tidak bisa menjadi patokan karena ternyata banyak yang nyeri kepalanya tidak pada area tersebut atau bahkan tidak ada keluhan sama sekali. Nah, teman-teman, jadi bagaimana cara kita mengetahui pasien atau ada orang yang mengalami hipertensi? Satu-satunya cara adalah melakukan pengukuran tekanan darah. Hipertensi menurut pengertian dari American Society of Hypertension adalah peningkatan tekanan darah di atas nilai normal berdasarkan rata-rata nilai normal yang diambil berdasarkan penelitian. Merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler atau jantung yang progresif akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Agak rumit ya teman-teman. Intinya bahwa hipertensi itu merupakan sindrom. Apakah sindrom? Sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi tidak bisa kita hanya menganggap atau menilai atau mengevaluasi hipertensi hanya dari tekanan darahnya. Karena yang kita lihat adalah faktor resiko, apakah dengan tekanan darah demikian, orang tersebut memiliki faktor risiko untuk mengalami serangan jantung ataupun stroke. Nah, kemudian dari hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan saat kita check up di kantor atau di klinik, puskesmas, ataupun praktek dokter maupun rumah sakit, teman-teman bisa mengetahui berapa tekanan darah sistol dan diastol teman-teman. Dan berapakah standar yang diberlakukan, yaitu pada pasien-pasien normal sekitar 120 sistolnya dan diastolnya adalah sekitar 80 mm Hg atau air raksa. Dan kapan dikatakan mulai meningkat atau prehipertensi atau mulai agak harus berhati-hati atau kita katakan sebagai lampu kuning jika sudah mulai sistolnya di atas 120 hingga 129 ya, dan jika diastolnya lebih daripada 80. Dan beberapa grup-grup maupun asosiasi hipertensi dan jantung seluruh dunia juga sedikit berbeda angkanya dan pembagiannya. Namun secara ringan ada stadium 1, 2 maupun krisis hipertensi. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa konsultasikan kepada dokter. Jika sekitar 130 atau 140 biasanya masuk ke hipertensi ringan sedang ya, atau grade 1-2. Tapi jika sudah di atas 160 biasanya akan lebih berbahaya karena membutuhkan obat, biasanya minimal 2 obat atau lebih. Namun yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang standar dan benar. Terkadang pada pasien-pasien atau orang dengan berat badan yang berlebih dan manset yang digunakan terlalu kecil, maka tekanan darahnya bisa menjadi tinggi, lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Atau jika juga demikian sebaliknya, jika mansetnya atau manset tekanan darahnya terlalu kecil atau terlalu besar pada anak-anak, sehingga ada standar-standar yang harus diikuti pada pengukuran tekanan darah. Itu mengenai alat yang digunakan. Kedua adalah dengan tekniknya, hati-hati terkadang ada miss atau bisa tidak terdiagnosis hipertensinya jika teknik pengukuran kurang tepat. Kemudian dari segi waktu, maka pasien yang akan diperiksa tekanan darahnya harus beristirahat minimal 15-30 menit, posisi duduk dan tenang, tidak sedang lelah, emosional maupun stres.
Jadi dengan kondisi resting atau basal tersebut baru bisa dilakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian jika ditemukan angka yang abnormal juga tidak kita langsung terburu-buru mendiagnosis hipertensi, tapi ada dua macam kepustakaan yang mengatakan salah satunya selisih 12 jam atau selisih 24 jam kita ulang hari berikutnya. Jika memang tinggi daripada standar, baru kita bisa mulai pikirkan ke arah diagnosis hipertensi. Nah, setelah kita mulai aware atau mulai waspada akan adanya hipertensi ini yang kita ketahui berbahaya, kemudian kita kontrol ke dokter, kita ingin dicek lakukan tekanan darahnya, kemudian kita tahu teknik pengukurannya benar dengan waktu yang benar, kita juga harus tahu ada yang namanya variasi tekanan darah pada 24 jam. Artinya apa? Misalnya ada yang dikatakan sebagai morning surge, yaitu pada pagi hari biasanya pada sebagian besar orang maka akibat dari hormon-hormon maka tekanan darah akan lebih tinggi dibandingkan misalnya setelah jam 2 atau 3 sore ya. Kemudian pada malam hari juga akan cenderung turun pada saat orang tersebut tidur. Orang per orang secara individu memiliki kurva variabilitas tekanan darah yang sedikit berbeda ya. Ada yang kurvanya ketinggian dan penurunan tekanan darahnya berbeda. Tapi hal ini juga menjadi patokan untuk kita jika pasien bertanya, "Dok, kok tekanan darah saya berubah-berubah?" Karena memang ada variasinya selama 24 jam. Namun yang diambil adalah rata-rata atau bagaimana kurva tersebut dievaluasi, kapan saat tertingginya, kapan resikonya pada pasien tersebut yang bisa kita lakukan dengan berkala di rumah atau bisa kita lakukan dengan ambulator monitoring blood pressure AMBP. Dok, sebenarnya apa sih penyebabnya terjadinya hipertensi? Jangan khawatir teman-teman, tidak usah bingung. Memang 90% hipertensi tidak diketahui penyebabnya atau kita katakan sebagai hipertensi primer atau idiopatik. Apa itu idiopatik? Tidak ada yang tahu. Apa itu primer? Tidak jelas. Memang faktor genetik menjadi salah satu yang sangat kuat atau merupakan dikatakan primer adalah karena genetik. Namun tentu saja dipengaruhi oleh gaya hidup orang tersebut, baik olahraganya, baik diet dan sebagainya. Namun yang diperhatikan dan dapat dipastikan adalah hipertensi ini jika sudah memang terjadi dengan cara diagnosis yang benar tadi, maka harus segera ditangani dengan pengobatan yang di sini pengobatan tidak selalu berupa obat, tapi juga merupakan olahraga adalah suatu obat juga, diet yang seimbang dan sayur-sayuran serta pola makan yang baik juga merupakan obat, dan terakhir baru jika memang kita harus membutuhkan obat yang berupa tablet jika hipertensinya sudah tinggi, sudah grade 2 atau bahkan krisis hipertensi atau sudah ada faktor resiko lain, maka itu memang dibutuhkan benar-benar lifestyle tetap, namun dibantu juga dengan obat. Komplikasi apa saja yang dapat terjadi akibat penyakit hipertensi selain yang sudah kita takuti dari sudden death tadi adalah penyakit serangan jantung ya, dari hipertensi kronik yang tidak diobati sehingga mengakibatkan komplikasi ke jantung adalah stroke, kemudian gagal ginjal di mana terjadinya kerusakan pembuluh-pembuluh darah kecil, retinopati hipertensi ya. Kemudian juga adalah kebutaan akibat retinopati hipertensi dan nefropati hipertensi, maksud saya yang pada ginjal tadi. Jadi nefro adalah ginjal dan retino adalah retina pada mata kita. Komplikasi yang sering terlupakan namun justru merupakan menurunkan kualitas hidup pasien dan merupakan keluhan yang cukup sering adalah hipertensi ini mengakibatkan PAD atau penyakit peripheral vascular disease pada pasien. Kenapa pasien akan mengeluh bahwa kakinya sering sakit ya, ujung-ujung jarinya merasa kesemutan dan baal atau nyeri ya, disebutkan pembuluh darahnya yang terganggu akibat adanya
hipertensi yang tidak diobati secara baik. Terakhir teman-teman, tentu kita ingin mencegah sebelum mengobati. Bagaimana? Hati-hati, pola makan sekarang sangat tinggi akan minyak, kolesterol, dan garam, terutama makanan siap saji dengan jumlah garam yang berlebihan untuk meningkatkan rasa dan mengganggu kesehatan. Maka kembalilah untuk hidup dengan jumlah garam yang normal, masakan yang normal ya. Kurangi makanan yang diolah dengan sangat suhu tinggi atau kita katakan fast food atau junk food. Kemudian kurangi juga makan makanan yang dalam kemasan, karena semua makanan dalam kemasan tentu menggunakan pengawet yang biasanya mengandung natrium atau garam yang tinggi. Begitu juga dengan minuman-minuman dalam kemasan. Kemudian tentu saja mengurangi makanan yang digoreng, daging sapi ya maupun daging merah lainnya. Kemudian mengurangi kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan hipertensi, minum alkohol, dan tetap jaga berat badan ideal Anda agar tidak terjadi obesitas yang juga mempengaruhi terjadinya hipertensi dari sindrom obesitas ini. Dan jangan lupa tidur cukup 7-8 jam sehari, hindari stres, dan sampai jumpa pada topik-topik kesehatan berikutnya. Assalamualaikum.